Assalamualaikum. Di video ini aku mau bahas soal KPR guys, atau kredit perumahan rakyat. Stay tune terus ya. Memiliki rumah sendiri adalah impian semua orang, termasuk aku guys. Entah itu untuk rumah tinggal sendiri atau untuk investasi. Namun bagi keluarga dengan ekonomi standar seperti aku, kemampuan untuk membeli rumah secara cash adalah impian yang sulit tercapai. Tapi sekarang ada pilihan yang bisa membantu kita dalam mencapai impian untuk mempunyai rumah sendiri guys, yaitu secara kredit. Nah, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku membeli rumah dengan cara mencicil atau kredit. Buat kalian yang bercita-cita memiliki rumah impian seperti aku, boleh simak terus video ini sampai habis ya. Sebelum mulai, seperti biasa, boleh pencet tombol subscribe-nya dulu ya guys. Oke, jadi yang pertama kali dipikirkan adalah keadaan ekonomi keluarga kita guys. Apakah pengeluaran kita sudah sesuai dengan pendapatan? Apakah sudah ada dana yang disiapkan untuk membayar cicilan? Karena biasanya untuk membayar cicilan, kita harus siapkan dana setidaknya 30% dari pendapatan. Lebih bagus lagi kalau kita sudah punya tabungan, jadi bisa untuk bayar DP rumah, agar cicilan tidak terlalu besar. Walaupun sekarang ada juga DP yang 0%, tapi menurut aku kalau DP 0%, nanti jadi berat cicilannya ya nggak sih guys? Awalnya aku juga ragu sih mau ngambil kredit ini, karena yang ada di pikiran aku, kredit itu adalah riba. Ngeri banget kan dengernya, karena kita umat muslim tahu banget hukum riba itu seperti apa ya kan? Makanya aku browsing, cari informasi, tanya ke sana ke sini tentang kredit dan riba. Nah, akhirnya aku nemu deh jawabannya. Ternyata ada loh kredit yang bebas riba, yaitu melalui lembaga keuangan yang berbasis syariah atau biasa disebut bank syariah. Kenapa kok bisa bebas riba? Karena menurut informasi yang aku dapat, kalau mengambil KPR di bank syariah, itu akadnya jual beli guys, bukan hutang piutang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek sendiri di situs-situs pengajian ya guys. Soalnya pendapat ini masing-masing orang berbeda pendapatnya. Nah, karena aku sudah yakin soal hukumnya, maka aku tetapkan untuk memilih kredit di bank syariah. Untuk step selanjutnya, aku mulai memilih-milih rumah yang sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan anggaran pastinya. Dimulai dengan membuka Google, aku browsing cari rumah yang akan dijual. Kalau aku dan suami pengennya rumah yang lokasinya di perumahan dan rumahnya merupakan bangunan baru dibangun, bukan rumah second atau rumah bekas. Karena pertimbangannya, kalau beli rumah di perumahan, biasanya tata letak di perumahan itu sudah diatur secara rapi dan ada security gate, jadi keamanannya terjaga. Dan untuk rumah yang baru dibangun, kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk perawatan atau renovasi. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, mulailah aku cari informasi mengenai developer-developer perumahan yang ada di kota aku. Akhirnya aku dapat brosur-brosur dari mereka, guys. Dimana di situ dijelaskan harganya sesuai dengan tipe rumahnya. Dijelaskan pula mengenai spesifikasi rumahnya, mulai dari pondasi, dinding, rangka atap, plafon, lantai, jendela, dan pintu, saluran air, listrik, dan sebagainya. Tinggal yang mana rumah yang mau kita ambil.
Dalam brosur tersebut juga terdapat kontak marketingnya guys. Jadi langsung saya hubungin untuk bisa survei lokasi dan lihat-lihat bangunan rumahnya. Sebetulnya ada beberapa pilihan di beberapa lokasi yang tentunya sudah aku survei semuanya. Pilihan jatuh pada salah satu rumah di daerah dekat dengan stasiun, dekat pom bensin dan dekat dengan rumah sakit. Cocok modelnya dan cocok harganya. Step selanjutnya adalah memilih bank yang akan kita ajukan kreditnya. Aku mulai survei ke bank-bank syariah yang ada di kota aku. Aku bandingkan antara bank yang satu dengan bank yang lainnya, bank manakah yang paling ringan angsurannya. Karena ternyata berbeda-beda di tiap banknya guys. Di situ kita bisa minta tolong untuk dihitungkan simulasi angsurannya. Kita mau DP berapa dan masa angsuran berapa tahun, nanti ketemu jumlah angsuran tiap bulannya. Nah, kira-kira angsuran manakah yang masuk dalam kalkulasi ekonomi keluarga kita guys? Setelah itu baru aku mantap untuk membooking rumah dengan membayar booking fee. Sementara baru sampai tahap ini aja ya guys. Untuk step selanjutnya aku akan update terus di channel ini. Jadi ikutin terus channel aku ya guys. Kalian bisa klik belnya agar kalian bisa mendapat notifikasi tiap aku upload video baru, oke? Semoga Allah selalu limpahkan rizki dan kesehatan untuk kita semua ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, thank you, bye.